Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya Kita ulang pelajaran sebelumnya. Haji itu beberapa bulan yang diketahui. Maka Barang siapa dia menetapkan niat di dalamnya, haji itu tidak ada rofas, tidak ada perbuatan fasik, tidak ada berbantah-bantahan dalam haji itu. Apa yang kalian lakukan di kebaikan, Allah mengetahuinya. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Walah kalian padaku, wahai orang-orang mempunyai akal. Tidak ada atas kalian dosa sekiranya kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Jika kalian telah bertolak dari Arafah, ingatlah kalian kepada Allah di sisi Masyaril Haram. Ingatlah kalian kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk pada kalian. Sesungguhnya kalian adalah dari sebelumnya sungguh dari orang-orang yang sesat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Summa, kemudian afidu, bertolaklah kalian, min haitsu, dari arah mana, afadho, telah bertolak, annasu, para manusia itu, wa istaghfiru, mohon ampunlah kalian, Allah, pada Allah. Innallah, sungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Summa, kemudian afidu, bertolaklah kalian, min haitsu, dari arah mana, afadho, telah bertolak, annasu, para manusia itu, wa istaghfiru,
mohon ampunlah kalian Allah pada Allah. Innallah, punya Sesungguhnya Allah, Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Sama-sama. Kemudian Kemudian bertolaklah kalian dari arah mana telah bertolak para manusia itu, dan mohon ampunlah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari belakang, Rahim, Maha Penyayang, Ghafur, Maha Pengampun. Innallah, Sesungguhnya wastaghfirullah, mohon ampunlah kalian pada Allah. Anas, para manusia afadha, telah bertolak bertolak min haisu, arah mana, afidu, bertolaklah kalian. Summa, kemudian, sama-sama, kemudian bertolak kalian arah mana telah bertolak para manusia itu, dan mohon ampunlah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jika itu kalian telah melaksanakan manasik haji, ibadah haji kalian, wazkurullah, maka ingatlah kalian pada Allah seperti zikrikum, ingatnya kalian, seperti ingatnya kalian abaakum, pada bapak-bapak kalian, atau asyadda, lebih kuat zikron, mengingatnya. Dari Anas, para manusia itu ada orang yang yaqulu, dia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah pada kami di dunia wah, dan tidak ada lahu baginya fil akhirah, di akhirat, min, dari kholaq, bagian lagi, maka jika qadaitum, kalian telah melaksanakan manasikakum, ibadah haji kalian, wazkurullah, maka ingatlah kalian pada Allah, kadzikrikum, seperti ingatnya kalian abaakum, pada bapak-bapak kalian, atau lebih kuat zikron, mengingatnya. Maka min anasi, para manusia itu, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, Rabbana, Tuhan kami, atina, berilah pada kami di dunia, tidak ada lahu baginya di akhirat, min, kholaq, bagian. Sama-sama. Dan maka jika kalian telah melaksanakan ibadah haji kalian, maka ingatlah kalian kepada Allah
seperti kalian kalian mengingat pada bapak-bapak bapak-bapak kalian kalian atau atau lebih lebih kuat kuat mengingatnya. maka Maka dari para manusia itu ada orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, berilah pada kami di dunia dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Dari belakang sudah? Belum. Kolak bagian dari il akhirah di akhirat lahu baginya ma tidak ada wah dan dan fit dunia di dunia atina berilah pada kami Rabbana wahai Tuhan kami wahai Tuhan kami yaqulu dia dia berkata berkata, ada orang yang anas para manusia para manusia apa para Fae. manusia famin maka dari zikron mengingatnya asyadda lebih kuat au abaakum bapak-bapak kalian. bapak kalian kadzikrikum seperti Seperti ingatnya kalian kalian. fazkurullah Maka ingatlah kalian oleh kepada kalian Allah pada Allah manasikakum ibadah haji kalian haji qadaitum kalian telah melaksanakan. faida maka jika sama-sama maka jika kalian maka jika kalian telah melaksanakan ibadah haji kalian maka ingatlah kalian pada Allah seperti ingatnya kalian pada bapak-bapak kalian atau lebih kuat mengingatnya dari para manusia itu ada orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami di dunia dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Dari bagian. dari bagian Kita ulang dari awal, kemudian bertolaklah kalian sama-sama. Dan bertolaklah kalian dari arah mana telah bertolak para manusia itu dan mohon ampunlah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Maka jika kalian telah melaksanakan ibadah haji kalian, ingatlah kalian pada Allah seperti ingatnya kalian pada bapak-bapak kalian. Lebih kuat mengingatnya dari para manusia itu ada orang yang berkata, wahai Tuhan kami, berilah pada kami di dunia tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Wah, minhum mereka man ada orang yang yaqulu dia berkata Rabbana Tuhan kami atina berilah kami di dunia hasanah kebaikan wah fil akhirati di akhirat hasanah
kebaikan. Jagalah Jagalah kami dan jagalah kami azab benar dari siksa siksa api api neraka. neraka. Lagi wa Dan minhum dari mereka man ada orang yang yakulu dia berkata Robbana Wahai Tuhan kami, atina berilah pada kami di dunia di dunia nah kebaikan wah dan di akhirat hasanah kebaikan. jagalah nah kami Jagalah azab kami benar dari siksa api dari siksa api neraka. sama-sama dan dari mereka Dan dari mereka orang yang ada dia orang berkata yang wahai wahai Tuhan kami, berilah berilah kami pada kami di dunia kebaikan kebaikan dan di akhirat kebaikan. dan Jagalah jagalah kami dari dari siksa neraka. dari siksa api dari belakang siksa sudah api neraka. belum anar Api neraka. adab Siksa nah kami jagalah wah hasanah kebaikan fil akhirah di Di akhirat, akhirat hasanah kebaikan dunia di dunia atina berikanlah pada kami berilah pada kami berilah pada kami Tuhan. Robbana Wahai Tuhan Yaqulu. kami, dia berkata man dia berkata man ada orang yang yang minhum dari dari mereka wah wah dan sama-sama dan dari mereka dari mereka ada orang yang dia berkata wahai Tuhan kami, berilah pada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan jagalah kami dari siksa api neraka. tinggal satu ulaika mereka itu lahum bagi bagi mereka nasib bagian mimma dari apa yang kasabu mereka usahakan wallah dan Allah dari sangat cepat al-hisab perhitungannya lagi ulaika mereka itu itu lahum Itu bagi mereka nasib bagian bagian mimma dari apa yang kasabu mereka usahakan mereka usahakan wallah dan Allah dari sangat cepat al-hisab perhitungannya sama-sama mereka itu mereka itu bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya dari belakang al-hisab perhitungannya dari sangat cepat Allah dan kasabu mereka usahakan dari mimma apa yang nasib bagian mimma bagi mereka lahum bagi mereka ulaika mereka sama mereka itu mereka itu bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Sudah selesai. Ada pertanyaan?
Tidak ada, sudah jelas. Kita baca dari awal. Kemudian bertolaklah kalian. Bertolaklah kalian arah mana telah bertolak para manusia itu. Mohon Dan ampunlah kalian pada pada Allah. Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jika kalian telah melaksanakan ibadah haji kalian, maka ingatlah kalian pada Allah seperti kalian mengingat pada bapak-bapak kalian atau lebih kuat mengingatnya. Manusia itu ada orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, berikan pada kami di dunia dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Dan dari mereka ada orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, berilah pada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Mereka itu bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Sudah selesai? Kita cari yang jamak-jamak. Anas para manusia. Kalau satu insan. Manasik ibadah. Secara khusus konteksnya haji. Kalau secara umum ibadah. Jamak. Kalau satu ibadah apa? Manasik. Nusuk ya. Inna sholati wa nusuki. Sholatku dan ibadahku. Aba. Kalau satu anas para. Kalau satu insan. Sudah itu saja yang jamak-jamak. Kemudian apa? Kosakata baru tidak ada. Apa? Catatan penting. Awalan sebagai pelaku. Awalan A siapa? Saya masuk. Adkhulu laki-laki perempuan sama. Awalan A kami masuk. Nadkhulu laki-laki perempuan sama. Awalan ya dia masuk. Hulu dia perempuan. Adkhulu dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Kamu masuk. Tadkhulu. Kamu ya. Kamu perempuan. Tadkhulina. Ya wawunun siapa? Mereka masuk. Huluna. Mereka perempuan. Hulna. Dibuang wawu jadi mereka perempuan. Tak wawunun kalian masuk. Huluna. Kalian perempuan. Tadkhulna. Dibuang wawu jadi kalian perempuan. Kalau pakai ya mereka, kalau pakai tak kalian. Ya alif nun. Dia berdua masuk. Hulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Tak alif nun. Dia berdua. Kamu berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan sama. Lagi awalan A. Saya masuk. Laki-laki perempuan sama. Awalan A. Kami masuk. Hulu laki-laki perempuan sama. Awalan ya. Dia masuk. Hulu dia perempuan. Tadkhulu. Dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Kamu masuk. Hulu kamu perempuan. Hulina. Ditambah ya nun jadi kamu perempuan. Ya wawunun. Mereka masuk. Huluna. Mereka perempuan. Hulna. Dibuang wawu jadi mereka perempuan. Tak wawunun.
Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhuluna. Tadkhuluna. Ya alif nun. Dia berdua. Dia berdua masuk. Ya tadkhulani. Berdua perempuan. Tadkhulani. Berdua perempuan pakai ta. Berdua laki-laki pakai ya. Ta alif nun. Kamu berdua. Kamu berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan. Saya ulang lagi ya. Tidak pakai tulisan. Saya masuk. Kami masuk. Dia masuk. Dia perempuan. Kamu masuk. Kamu perempuan. Mereka masuk. Mereka perempuan. Kunna. Kalian masuk. Kalian perempuan. Dia berdua. Fulani. Berdua perempuan. Fulani. Kamu berdua. Fulani. Laki-laki perempuan sama. Coba latihan. Ini gampang. Yakulu. Dia berkata. Saya berkata. Aqulu. Kami berkata. Nakulu. Dia berkata. Dia perempuan. Takulu. Takulu. Dia perempuan. Dia laki-laki pakai ya. Dia perempuan pakai tak. Kamu berkata. Kamu perempuan. Takulina. Mereka berkata. Mereka perempuan. Yakulna. Kalian berkata. Takulu. Kalian perempuan. Takulna. Dia berdua. Yakulani. Berdua perempuan. Takulani. Kamu berdua. Takulani. Itu sudah lancar semua? Ya. Yang lancar. Kecuali yang belum. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya, sudah jelas semua. Tidak ada pertanyaan. Kita pahami ayatnya. Kita pahami, kemudian bertolaklah kalian dari arah mana telah bertolak para manusia. Artinya, kalau orang haji, semua harus bertolak dari tempat yang sama. Gitu ya, kalau semua manusia bertolak dari situ, kalian ya harus bertolak dari situ. Ya, sebagai puncak ibadah haji apa? Yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Maksudnya habis wukuf semua orang bertolak dari Arafah, gitu ya. Artinya semua manusia bertolak dari situ, maka kalian siapapun harus bertolak dari situ, harus bertolak dari tempat yang sama. Paham ya maksudnya ya? Ini Allah perintahkan supaya manusia itu semua bertolak dari tempat yang sama. Berarti harus wukuf di tempat yang sama di Arafah. Gitu. Karena ada dulu anggapan orang jahiliyah bahwa penduduk tanah haram itu lebih mulia daripada bangsa-bangsa yang lain, sehingga katanya mereka itu tidak perlu wukuf di Arafah, gitu ya. Kalau orang luar Mekah wukuf di Arafah, kalau kita tidak perlu wukuf di Arafah, kata mereka. Maka turun ayat, bertolaklah kalian dari arah mana para manusia bertolak. Kalau semua manusia bertolak dari Arafah, ya kalian semua tanpa kecuali harus bertolak dari Arafah. Karena derajat manusia itu oleh Allah tidak dibedakan karena tempat tinggalnya, karena rasnya, karena golongannya, karena apapun, tetapi karena ketakwaannya, gitu ya. Makanya kemarin di antara esensi haji, yang pertama berlatih untuk mengendalikan diri, kesabaran. Terus yang kedua ini apa? Yaitu kesamaan derajat manusia. Jadi Islam itu mengajarkan kesamaan derajat manusia, tidak ada kasta-kasta. Di dalam Islam yang membedakan adalah takwanya, gitu ya, takwa. Cuma kadang tanpa tidak dipungkiri ada kasta yang dibuat sendiri juga kan ya. Tapi anggapan seakan-akan orang itu lebih takwa, ya, lebih baik, makanya dimuliakan, ditinggikan. Tetapi itu sebetulnya sebatas anggapan. Ya, nanti tergantung. Andaikan anggapan orang itu sama dengan penilaian Allah, ya memang betul-betul ya.
betul-betul memang mulia di sisi manusia dan Allah. Tapi andaikan anggapannya tidak benar, nah maka ya sekedar mulia di sisi Allah. Maka tidak ada nilainya di dalam agama. Karena kita beragama itu mencari ketinggian derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Gitu ya. Jadi bertolaklah kalian dari arah mana. Jadi semua harus bertolak di tempat yang sama, berarti wukuf di tempat yang sama, yaitu mana berarti ini puncak hajinya sudah selesai. Yang lain-lain tuh tinggal wajib haji, rukun hajinya sudah selesai. Jadi kalau seperti lontar jumroh misalnya itu diwakilkan bisa, atau diganti dengan waldam bisa. Jadi gitu. Makanya berarti seakan-akan habis wukuf itu orang tuh hajinya sudah selesai, sudah lengkap, sudah selesai. Apa yang lain itu bisa diganti dengan dam atau diwakilkan malah ya. Pokoknya sudah selesai haji disuruh apa? Wastaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Habis haji diperintahkan minta ampun. Nah ini timbul pertanyaan, kenapa orang habis haji diperintahkan minta ampun? Kalau orang habis maksiat, berbuat dosa, mau minta ampun, itu pantas ini ya. Habis haji diperintahkan minta ampun. Kenapa? Jadi gitu. Jadi memang kita itu diajarkan dan dicontohkan habis melakukan amal ibadah apapun, kita bayangkan kekurangan-kekurangan dari ibadah yang baru saja kita lakukan. Terus ketika teringat, maka kita tutupi dengan istighfar. Ya, boleh jadi istighfarnya itu bisa menutupi kekurangan dari ibadah yang dilakukan itu, sehingga Allah berkenan untuk menerima ibadah yang ditambal dengan istighfar. Paham ya? Gitu. Makanya habis haji istighfar. Termasuk dicontohkan oleh Nabi habis sholat gitu ya. Astagfirullah, istighfar. Habis sholat kok istighfar ya? Kenapa gitu ya? Gitu. Padahal kan tidak habis maksiat gitu. Kenapa? Makanya kalau kita ngaku sholat kita itu sebetulnya banyak kekurangan ya. Banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan. Itu dalam mungkin juga syariatnya, mungkin juga hakikatnya, mungkin juga niatnya gitu. Nah, makanya kita membayangkan bahwa kita itu menghadap kepada Allah ya, zat yang maha besar. Terus kita melakukannya itu asal-asalan gitu ya. Ya makanya kita tutup dengan istighfar, boleh. Jadi dengan istighfarnya itu diterima oleh Allah, sehingga ibadah yang baru saja dilakukan yang sebetulnya banyak kekurangan itu, tetapi dengan ditutup dengan istighfar itu Allah berkenan mau menerima. Gitu ya. Wastaghfirullah. Itu kalau dicontohkan oleh Rasulullah itu amal dari wayat habis beliau dari kholak ya, tempat buang air, beliau juga beristighfar ya Pak, ghufranaka gitu ya. Kami mohon ampun kepada Engkau. Kami mohon ampunan Engkau. Jadi gitu. Itu kenapa habis buang air kok mohon ampun? Itu juga sih pertanyaan gitu ya. Apa salahnya gitu ya? Nah, itu karena kalau kalau kita barangkali tidak ada hubungannya. Karena Nabi itu adalah orang yang mulutnya selalu basah dengan zikrullah. Nah, dalam kondisi buang hajat itu beliau tidak berhenti. Menurut beliau, karena ketinggian derajat beliau sebagai seorang Rasul, itu dianggap sebagai suatu kekurangan. Makanya terus beliau mohon ampun, gitu ya. Itu. Makanya kalau kita tidak buang hajatnya, tidak pernah zikir, ya apalagi buang air tambah tidak zikir, ya tidak usah doa itu, doa yang mana saja. Doa yang lain apa? Allah, alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afaqalbi. Jadi seperti, tapi ya andaikan ditambahin tidak apa-apa. Seperti sok-sokan ya, artinya jangankan buang air, tidak buang air aja dalam zikrullah. Jadi terus berikutnya, maka jika kalian telah melaksanakan manasik haji kalian, ibadah kalian, ini mereka posisinya di Mina. Sudah selesai lontar jumroh dan lain-lain. Mereka di Mina sudah selesai, maka di sana lakukan apa? Beringatlah kepada Allah seperti ingatnya kalian pada bapak-bapak kalian, atau lebih kuat lagi mengingatnya. Gitu. Jadi gini, dulu orang-orang jahiliyah kalau haji, habis melakukan ritual haji di Mina,
mereka ngelompok-ngelompok, ya, mengumpul berdasarkan marganya masing-masing, sukunya masing-masing, gitu ya, baninya masing-masing, dan mereka sebut-sebut moyang mereka dengan suara lantang, dengan penuh kebanggaan, gitu ya. Nah, maka ketika dulu kalian jahiliyah itu seperti itu, maka sekarang ketika Islam gantilah dengan banyak-banyak menyebut nama ganti. Atau lebih kuat lagi, dulu kalian menyebut bapak-bapak begitu kerasnya, sekarang nyebut Allah ya lebih keras lagi. Gitu ya. Ya biasanya dibaca di sana itu apa? Baca takbir itu, takbir kan itu hari tasyrik, gitu ya. Itu takbir yang lantang, yang keras sebagai ganti dulu kalian menyebut bapak-bapak kalian, sekarang yang kalian kuatkan menyebut Allah. Ini juga kembali bahwa Allah tidak melihat derajat manusia berdasarkan golongan, kelompok, suku, apalagi keturunan, berdasarkan ketakwaan. Ini lagi kesamaan derajat manusia. Maka di dalam haji itu apa? Di antara esensinya apa? Kesamaan derajat manusia. Terus sekarang menerangkan tentang niat orang haji. Di antara para manusia itu, maksudnya manusia yang haji, di antara manusia yang ibadah haji itu, ada orang yang doanya begini, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia. Terus, minta apa? Hajat-hajat dunia. Nah, maka mungkin permohonannya itu dikabulkan oleh Allah. Apalagi doanya khusyuk di tempat mustajabah, gitu ya. Tetapi tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Itu karena meniatkan hajinya cuma untuk kepentingan dunia. Itu mungkin hajat dunianya Allah sih, tapi akhiratnya tidak ada bagian sedikit pun, tidak ada pahalanya, gitu ya. Ada orang kenapa haji biar rizkinya lancar. Di sana doanya yang minta kelancaran rezeki. Ada haji biar enteng jodoh, ini ya. Di sana doanya yang minta enteng jodoh, ya. Atau haji, kalau dulu ada pesinetron itu doanya gitu, mudah-mudahan sinetronnya itu laku laris meledak di pasaran. Betul-betul keluar uang haji itu betul-betul sinetronnya itu laris di pasaran. Sampai terkenal, sampai pasangan mainnya yang bukan orang Islam ikut terkenal, gitu ya. Nah, itu andekan niatnya cuma itu, ya itulah dapatnya. Ya, pahalanya mana? Tidak ada pahala. Nanti ya Allah mana pahala haji mana? Haji saya, gitu ya. Loh, pahala apa? Dulu kamu niatnya apa? Sudah saya kasih, gitu ya. Tidak ada pahalanya. Tidak ada sedikit pun bagian-bagiannya di. Jadi ini mengisyaratkan apa? Kalau orang haji harus apa? Betul-betul menata niat, jangan sedikit pun terbersit niat-niat dunia. Karena ada hadis apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi saya haji dapat apa? Ya kamu niatnya apa? Gitu ya. Saya mencari ilmu dapat apa? Kamu niatnya apa? Gitu ya. Tergantung niat. Jadi sebatas. Makanya kalau niat itu yang menentukan, berarti harus hati-hati, harus menata niat. Niat yang paling besar apa? Tidak ada niat yang paling besar, pamrih yang paling besar kecuali karena Allah. Karena mencari ridho Allah. Padahal kalau dapat ridho semuanya dapat. Ya. Kalau diniati yang lain, Allahnya enggak dapat. Akhiratnya enggak dapat. Gitu ya. Jadi harus menata niat. Karena dia dapat apa dari ibadahnya, tergantung niatnya. Terus ini ada lagi yusyarun nasu ala niyatihim, nanti di akhirat orang akan dikumpulkan berdasarkan niat. Ya. Jadi orang itu akan dikelompok-kelompokkan ternyata bukan berdasarkan amaliyahnya apa atau kelompok mana, tapi niatnya. Ya, itu. Ini orang-orang yang dulu niat cari popularitas dikelompokkan. Ini dulu kalau amal niatnya cari kekayaan dikelompokkan. Ini yang cari pujian manusia dikelompokkan. Ini yang betul-betul ini yang ingin dapat surga, ini yang ingin masuk, yang takut masuk neraka, yang ini karena betul-betul karena ridho Allah, itu nanti dikelompok-kelompokkan. Jadi sekarang belum ketahuan, nanti ketahuan di akhirat ya gitu. Nah, itu mudah-mudahan nanti kita di sana pasti kelompokkan ternyata kita termasuk orang-orang yang mencari ridho Allah paling mulia gitu ya. Jangan-jangan di dunia sepertinya banyak amal, tahu-tahu pasti kelompokkan di sana ternyata akhirnya apa jadi
Jadi malu juga dia ya. Nih, makanya kita itu enggak boleh apa? Niat-niat dunia. Ada hadis ini ya. Mangkana hamuhul akhirah. Siapa yang tujuannya adalah akhirat saja. Dia ingin apa-apa. Jama Allah syamlah. Ya. Allah akan kumpulkan kekuatannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atatu dunya wa hiya rohimah. Dunia mendatangnya dalam keadaan hina. Barang siapa niatnya dunia, Allah cerai beraikan apa urusannya. Allah jadikan fakirnya di antara kedua matanya. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Gitu ya. Itu makanya orang mukmin sejati tidak ada niat setiap apa yang dia lakukan kecuali karena ridho. Gitu ya. Mencari ilmu karena ridho. Ilmu apapun, ya ilmu termasuk ilmu dunia bisa juga diniatkan untuk mencari ridho Allah. Bagaimana nyambungnya? Ya supaya ingin memberi kemanfaatan kepada bukan orientasi dunia. Gitu ya. Dengan ilmunya bisa memberi manfaat kepada orang lain, Allah jadi ridho. Makanya dia semangat mencari ilmu. Gitu ya. Itu termasuk yang banyak salahnya itu orang nikah. Nikah itu kan ibadah ya. Biasanya kalau kamu nikah kenapa? Biar hidupku tenang. Ya. Kamu nikah kenapa? Biar saya bisa bahagia. Misalnya gitu. Kamu nikah biar punya teman. Itu kan salahnya, niatnya sudah salah semua. Biasanya orang itu kalau niatnya begitu-begitu, nanti kecewa. Ternyata yang diniatkan itu tidak ada. Yang ada malah ruwet, malah kacau. Tidak seperti yang dulu dibayangkan. Niatnya apa? Saya nikah, niat apa? Mencari ridho Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Gitu ya. Lah kok habis nikah, lah kok tambah banyak tuntutan, banyak beban, enggak apa-apa. Yang penting pahalanya banyak, gitu ya. Itu karena di sana banyak peluang-peluang pahala yang tidak dihebat-hebatkan orang yang belum menikah. Jadi niatnya itu, enggak apa-apa. Lah kok seperti menderita, enggak apa-apa, gitu ya. Memang tujuannya bukan cari enak, tapi dengan begitu dia malah bahagia, gitu ya. Kalau diharap-harapkan tambah enggak dapat, itu kan jadi tambah susah, menderita. Itu. Rubba amalin sohirin, banyak amal kecil tu'azimuhuniyah, dibesarkan oleh niatnya. Warubba amalin kabirin tusohiruhuniyah, banyak amal yang besar dikecilkan oleh niatnya. Jadi kan amal besar. Mencari ilmu amal besar. Termasuk menikah itu amal besar sebetulnya. Ya. Karena dalam jangka waktu yang panjang. Itu tapi gara-gara niatnya itu kecil, amal yang besar itu nilainya cuma sedikit, gitu ya. Berarti kita itu kalau niat apa? Hanya semata-mata karena Allah. Berarti gimana? Ya saya tidak ingin apa-apa, cuma saya itu Allah saja. Nanti oleh Allah dibeli dengan mahal. Ya, artinya kalau Allah mau beli mahal, kenapa dia jual murah? Terus itu yang haji yang salah. Ya. Itu. Dan di antara mereka, jadi kan Robbana atina fid dunia. Dunia itu maksudnya minta hajat-hajat dunianya, minta kaya, minta naik pangkat, minta naik gaji, minta macam-macam gitu ya. Itu yang salah. Dan di antara mereka ada yang benar. Orang yang mengatakan berdoa, gimana? Wahai Tuhan kami, beri kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ini niatnya orang ibadah yang benar, orang haji yang benar. Bukan Robbana atina fid dunya, tapi fid dunya hasanah. Ya, yang diminta itu bukan dunianya, tetapi yang diminta apanya? Kebaikan dunia. Gitu ya. Jadi kan Robbana fid dunya, minta dunia, minta uang banyak, minta gitu namanya fid dunya. Kali ini bukan minta dunianya, tapi minta kebaikan dunia. Lah kebaikan dunia itu apa? Yang yaitu mampu memanfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan ini untuk kepentingan akhirat. Itu namanya fid dunya. Biasanya orang yang begitu semakin difasilitasi oleh Allah. Fasilitasi juga semakin dimudahkan. Terus bagi dia fasilitasnya menuju akhirat juga semakin mudah. Nah, itu namanya fid dunya hasanah. Terus fil akhirah hasanah. Kalau akhirah hasanah ya sudah pasti surga. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ini
niat ibadah yang benar, bukan minta dunia-dunia, tetapi minta kepada Allah supaya dia bisa memanfaatkan dunia itu betul-betul untuk kepentingan akhirat, nanti akhiratnya akan dapat selesai. Mereka itu orang yang niatnya tidak semata-mata karena kepentingan dunia, dari ibadah hajinya, itulah yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Allah sangat cepat perhitungannya. Berarti yang niat dunia-dunia tadi itu bukan jadi ibadah. Gitu ya. Maka dulu masih ingat ya, amal, pengertian amal itu apa? Pengertian amal itu kalau apa yang kita lakukan punya nilai akhir. Gitu ya. Kalau enggak ada, yang bukan amal, main-main. Tapi begitu dia mati, enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Gitu. Makanya kita itu amal yang kecil-kecil apapun, niatkan supaya jadi amal. Nanti ada tabungannya ya di sana. Rekeningnya banyak di sana. Gitu. Walaupun sekecil apapun. Amal-amal dunia kan bisa juga diniatkan untuk kepentingan akhirat. Cuma menata niat. Jadi orang pengejar akhirat nanti prakteknya bisa sama. Ya, dengan orang-orang yang tidak mengalami perubahan aktivitas, cuma bedanya apa, menata niat saja. Contoh ya, mencari ilmu karena apalagi untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, apalagi menikah juga enggak cari enak, enggak cari bahagia, enggak karena Allah, gitu ya. Jadi nikahnya itu ibadah, apalagi misalnya dia sodako, amal-amal jelas termasuk amal dunia, misalnya apa, makan supaya apa, pertama kalau pas dia lapar, ya niat melaksanakan perintah. Ya, gitu. Jadi makan itu diperintah ya. Kalau kita itu lapar, terus punya uang untuk beli makan, tidak mau itu dosa. Namanya mendolimi diri sendiri. Jadi Allah ngasih sinyal lapar, itu maksudnya supaya makan. Gitu ya. Kamu kok ya karena Allah suruh saya makan, dibuat lapar. Niat mentaati jadi pahala. Ya, terus niatnya supaya mensyukuri nikmat badan. Ini ya, supaya sehat. Apalagi supaya kuat untuk melakukan ibadah. Termasuk niat ketika dia capek istirahat, bukan biar nyaman, biar apa? Melaksanakan perintah. Jadi yang capek itu siapa? Allah. Tujuannya apa? Supaya istirahat. Tuh, makanya doping itu hukumnya apa? Haram. Ya, itu menyalahi sunatullah. Allah suruh istirahat, tambah dilarang. Nanti ya mati-mati sendiri gitu ya. Jadi gitu. Jadi pertama menjalankan perintah, termasuk olahraga, termasuk berenang, semua gitu ya. Termasuk enak-enak makan terus ambil sambal, gitu ya. Niatnya apa? Niatnya apa ambil sambal? Apa supaya enak? Supaya enak itu kan nafsu, ini ya. Apa niatnya? Supaya betul karena ada nilai pahalanya. Apa itu? Kerupuk. Vitamin C. Kebutuhan vitamin C, misalnya gitu. Kalau memang kebetulan tidak nafsu, barangkali ya kan kita butuh makan nafsu, boleh. Karena meningkatkan nafsu boleh. Gitu ya. Tapi kalau itu sudah nafsu, masih sambal lagi ya. Nah, itu biar tambah enak, itu berarti nafsu. Berarti kebutuhan vitamin C misalnya. Jadi harus ada, semua diniatkan untuk kepentingan akhirat, maka itu semua bernilai pahala. Makanya amal itu apa? Apa yang kita lakukan punya nilai akhirat. Caranya apa? Secara dohir syar'i, secara batin, ikhlas, tidak ada tujuannya kecuali untuk akhirat. Nanti makan kerupuk. Iya, makan kerupuk niatnya apa? Enggak, ya. Tidak meniatkan. Mungkin ya, apa baca? Apa enggak? Kita ikhlas, tapi kita lupa enggak ini. Ya seperti apa ya? Ya ngelindur apa gimana? Kan enggak mungkin, enggak ada motivasi sama sekali ya. Enggak ada. Mungkin motivasi tersembunyi di bawah sadar apa gimana gitu. Apa kalau enggak ada kan enggak mungkin. Kalau enggak ada itu seperti orang ngelindur. Tahu-tahu baca Quran. Loh, kok hatam satu juz ini? Gitu dah. Tapi kan enggak mungkin, mungkin ada, mungkin itu ada motivasi tapi tidak disadari barangkali ya. Mungkin apa menyingkirkan
kotoran misalnya gitu ya. Spontan aja, refleks aja gitu ya. Sebenarnya ada motivasi di dalam hati. Atau tiba-tiba nolong anak atau gimana, refleks itu sebetulnya ada malah yang betul-betul ikhlas yang begitu. Ya. Ya, tidak rencana. Itu murni keluar dari hati, gitu ya. Itu malah itu yang sungguh-sungguh betul-betul ikhlas tanpa motivasi apapun Lah kalau suara hati itu memang tidak ada lagi kecuali karena Allah, gitu ya. Nafsu, kalau nafsu itu kita ada kepentingan di situ. Ya, mesti ada kepentingan. Kita melakukan apa, terus biar kita apa. Kalau kita tidak punya kepentingan sama sekali, ya berarti bukan nafsu. Gampang gitu ya. Misalnya apa gitu ya. Gitu. Misalnya kalau anak muda baik sama pacar gitu ya. Belikan apa gitu ya. Atau membawakan apanya. Gitu maksudnya apa? Supaya dicintai sama pacarnya, supaya kan gitu. Itu nafsu ya. Ada motivasi, ada apa? Ada kepentingan ya. Jadi kalau ada kepentingan diri berarti nafsu. Kalau tidak ada berarti ikhlas keluar dari hati, malah itu amal yang spontan itu malah itu yang nilainya besar. Nah, biasanya yang mudah melakukan itu orang tua kepada anak. Biasanya gitu ya. Itu makanya enaknya jadi orang tua, Pak. Mudah melakukan itu kepada anaknya. Tidak ada pikiran pahala, jangankan kepentingan dunia. Mikirkan pahala karena tidak ada gitu ya, spontan kan gitu ya. Nah, itu yang kenapa? Kalau masak kalau nggak ada micinnya itu nggak dimakan. Akhirnya masaknya pakai itu micin. Biar enak. Ya itu kalau memang itu kan sebaiknya ya pakai. Tapi kalau pakai itu memang ada khilafiyah para ulama. Seperti rokok, ada pendapat haram juga, ada pendapat makruh. Gitu. Walaupun sedikit-sedikit bisa membahayakan dalam waktu yang lama. Rokok kan juga begitu. Makanya orang itu kalau ikut fatwa rokok haram, mestinya ikut micin itu juga haram. Itu enggak rokokan tapi suka marung. Nah itu ya. Mesti ya gitu mesti pakai. Lah itu mesti haram, harus supaya konsisten gitu ya, ikut pendapat gitu ya. Kan memang ada mudarat enggak langsung. Tapi jangan gitu. Tapi kalau rokok makruh ya micinnya ikut pakai. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz.